Gubernur Ganjar Pranowo di periode pertamanya itu menangkap basah pungli. Ini kita lihat videonya. Saya berikan. Pak, ada gini orang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang Pilgub Jawa Tengah yang ada dua pasangan, yaitu Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa. Jadi kalau Ahmad Lutfi sendiri itu dari kepolisian karena beliau mantan Kapolda, sedangkan Andika Perkasa beliau adalah dari TNI karena beliau seorang jenderal. Kalau menurut saya sebagai warga Jawa Tengah ya, hanya di era Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu sudah tidak ada lagi pungli. Kalaupun ada itu sedikit, itu pun selalu diberantas oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan hanya Pak Andika Perkasa yang mampu melanjutkan kinerja Ganjar Pranowo ya. Kebanyakan orang itu kalau di Jawa Tengah itu lebih memilih TNI untuk menjadi pemimpin daripada polisi. Karena apa? Karena kalau di masyarakat, citra polisi itu sangat buruk kawan-kawan. Jadi citra polisi itu sangat buruk kalau di masyarakat. Contoh di tahun-tahun 2007 dulu ya, di era Gubernur Bibit Waluyo dulu, sekitar tahun berapa, tahun 2010 ke belakang lah. Dari kepolisian itu pungli kan ada di mana-mana, terutama dari Satlantas. Nah, kalau Satlantas sendiri itu sudah menjadi rahasia umum, hal yang wajar. Itu dulu di tahun-tahun 2010 ke belakang. Kalau di era Gubernur Bibit Waluyo itu kalau dari kepolisian itu sangat banyak banget yang namanya pungli. Contoh ya, kalau dari Satlantas itu kan polisi lalu lintas itu, polisi itu Satlantas itu sering operasi razia itu di jalan-jalan pedesaan. Jadi jalannya itu jalan terpencil yang pas tikungan itu, nanti ketika ada orang lewat kan langsung di stop kayak gitu. Itu sering banget seperti itu karena saya sendiri juga mengalami, makanya saya berani ngomong seperti ini karena saya itu kayaknya dulu saya itu ditilang oleh Satlantas yang pungli itu dulu ya, itu lebih dari 5 kali kawan-kawan. Soalnya di jalan desa itu tersering saya ditilang. Terus di sini saya juga tidak menjelek-jelekan polisi ya, polisi juga tidak semuanya itu pungli, tidak. Hanya beberapa oknum-oknum yang memang lebih banyak dari kepolisian yang rata-rata suka pungli kayak gitu. Jadi memang kalau rekam jejak polisi itu di masyarakat itu memang kurang baik kayak gitu kalau dari polisi. Tetapi kalau dari TNI, dari dulu yang namanya TNI itu tidak ada rekam jejak pungli, dimanapun itu tidak ada kalau dari TNI. Bahkan kadang-kadang kalau kita misalkan bikin surat itu yang ke Koramil itu juga tidak dipungut biaya, paling cuma ngisi kas seikhlasnya kayak gitu. Itu kalau yang TNI. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya suka sama TNI, kerjanya itu betul-betul jujur, betul-betul melindungi masyarakat. Itu kalau setahu saya loh, dari dulu sampai sekarang kalau dari pihak TNI itu memang betul beliau itu mengabdi untuk negara, bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk negara itu kalau dari TNI. Tetapi kalau dari kepolisian itu sangat-sangat diragukan, karena yang namanya polisi itu pungli ada di mana-mana. Di era 2010 ke bawah itu banyak banget pungli, terutama yang Satlantas, polisi lalu lintas itu sering banget pungli. Belum lagi kalau misalkan ada masalah-masalah di desa, contoh seperti ini ya, kalau zaman dulu itu di era-era 2006-2007 itu kan sering kalau di desa ada orang berantem, nanti ketika dilaporkan ke polisi asal keluar duit pasti kan dilepas kayak gitu. Jadi kalau dulu itu siapa yang punya duit banyak dia lolos dari hukuman. Itu masalah-masalah kecil, tapi ya misalkan saya berantem dengan teman saya, nah saya nanti dibawa ke kantor polisi, tapi kalau saya sudah mengeluarkan duit sesuai yang mereka inginkan maka saya dibebaskan. Itu contoh kecilnya. Nah terus di era Gubernur Ganjar Pranowo di periode pertamanya itu menangkap basah pungli. Ini kita lihat videonya. Pak, saya berikan. Pak, ada gini orang. Jangan aja biar masyarakat. Iya. Boleh jalan ini. Ya. Enggak, Pak. Ya, Om Riki. Ya masih harus balik dulu tuh. Oh, bayar tuh.
Dan siap. Untuk siap. Bayar dong. Siap. Siap. Kalau lagi dia tembak Nah, kan ada lagi. Jadi itu videonya itu di Pak Ganjar itu sidak di Samsat Magelang. Beliau langsung ketemu dengan warga yang sedang ngurus plat nomor di Samsat. Beliau tanya-tanya sama warga, kemudian katanya bikin plat itu bayar 50.000, padahal aslinya itu gratis. Jadi itu ya itu bukan hanya oknum, itu memang polisi yang sedang bertugas di Samsat. Itu betul-betul melawan pungli, itu real 100%. Jadi kita itu tidak menjelek-jelekan polisi, tapi memang kalau kita lihat itu rekam jejak polisi itu memang sangat buruk. Buruknya yaitu banyak banget pungli. Tetapi kalau di TNI itu kan nggak ada pungli. Jadi bagi saya pribadi dan saya mengajak teman-teman, ayo kita pilih calon gubernur Jawa Tengah yang dari TNI. Kita pilih Andika Perkasa. Oke, hanya Pak Andika Perkasa yang mampu melanjutkan kinerja Ganjar Pranowo biar Jawa Tengah menjadi lebih indah. Nah, terus ini pesan untuk para petani, jika pupuk mahal, ya pupuk mahal bukan hanya di Jawa Tengah. Pupuk mahal itu di seluruh Indonesia, bahkan di Bekasi yang di kota itu pupuk harganya lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Justru di era Ganjar, pupuk di Jawa Tengah itu hitungannya termasuk mudah, harganya juga lebih murah, itu hanya di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah masih ada yang bilang pupuk mahal, itu sebenarnya Anda salah. Pupuk mahal itu ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Pupuk itu kan diproduksi dari Rusia, dan Rusia sendiri sedang konflik dengan Ukraina yang sampai saat ini belum selesai. Jadi wajar kalau pupuk di Indonesia itu mahal. Bukan hanya di Jawa Tengah pupuk mahal itu di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi para petani jangan mudah terprovokasi oleh lawan politik ya. Biasanya seorang politikus busuk itu kan akan membakar Anda, intinya mengompor-ngompori Anda. Misalkan Anda disuruh milih Andika Perkasa, beliau kan memang orang baik, orang benar kayak gitu. Hanya beliau yang mampu melanjutkan kinerja Ganjar. Tetapi nanti oleh lawan politiknya, oknum-oknumnya biasanya kan yang tadinya mau memilih Andika Perkasa nanti kan dikompor-kompori dengan sedemikian rupa kayak gitu. Jadi pesan saya buat masyarakat Jawa Tengah, karena saya juga orang Jawa Tengah, ayolah kita cerdas dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin utama di Jawa Tengah yaitu gubernur, pilihlah Andika Perkasa. Oke, salam 3 jari.